itu, penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Selain itu, ditemukan juga beberapa pelaku usaha yang tidak tahu bahwa mereka telah menggunakan struktur bahasa asing pada papan nama usaha mereka. Banyak papan nama usaha yang memang menggunakan kosakata bahasa Indonesia, tapi strukturnya memakai struktur bahasa asing seperti Mustika Laundry. Mustika Laundry itu merupakan struktur bahasa asing dan kosakata bahasa asing. Sehingga di sini kami tetap berpegang teguh pendirian bahwa penggunaan bahasa asing perlu dilakukan pada papan nama usaha. Berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, dan nantinya akan diberikan contoh-contoh oleh pembicara ketiga tim kami. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, bilai fisabilil haq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan. Sesuai dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini mengenai penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Di sini kami selaku tim kontra dengan tegas tidak setuju terhadap mosi penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Namun sebelum saya masuk kepada argumen saya, terlebih dahulu saya akan menyanggah beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh tim pro yang kami rasa mengalami kekeliruan. Yang pertama adalah tadi, tim pro keliru terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Tadi yang kami katakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, bukannya Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Kemudian, yang kedua adalah mengapa tim kontra mempertegas kembali parameter yang diberikan? Karena tim pro tidak menspesifikasi parameter yang diberikan secara jelas. Sehingga kami dari tim kontra mengalami kebingungan apa parameter yang tim pro tegakkan pada perdebatan kita pada sore hari ini. Sidang juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan. Adapun kami selaku tim kontra tidak setuju penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Ada beberapa alasan yang menguatkan kami untuk tidak setuju terhadap penggunaan bahasa asing itu perlu pada papan nama usaha. Yang pertama adalah kita adalah negara hukum yang harus beranjak terhadap hukum. Yang pertama berlandaskan kepada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, lambang, bahasa dan lagu negara pasal 36 ayat 3 dan 4 yang mengatakan bahwa wajib hukumnya papan nama di Indonesia berbahasa Indonesia. Ini sudah jelas ditegakkan bahwa bentuk usaha di Indonesia yang keseluruhannya di dalam penanaman investasinya adalah orang Indonesia itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sidang Dewan Juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan. Kemudian beranjak kepada penguatan argumen kami yang kedua, kenapa kami tidak setuju dengan penggunaan bahasa asing dulu pada papan nama usaha. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa kita Sumpah Pemuda pada tanggal 24 Oktober tahun 1928 telah mencetuskan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan ini dengan tegas menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah jelas tugasnya untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu meninjau kedudukan bahasa Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kedudukan bahasa yang kami tinjau di sini. Ada dua. Yang pertama, kita tahu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bagaimana kita akan menjunjung tinggi bahasa persatuan? Sementara pemberian nama-nama papan nama usaha di luar itu menggunakan bahasa asing. Kemudian adalah identitas bangsa. Lambat laun ketika kita tidak menerapkan penggunaan bahasa Indonesia seperti yang dicanangkan program oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sosialisasi bahasa Indonesia di luar ruang itu tidak diterapkan. Kemudian di sini kami mempertegas kembali adalah adanya dampak yang akan ditimbulkan ketika kita menerapkan penggunaan bahasa asing pada papan nama usaha. Itu adalah salah satu adalah melunturkan jiwa nasionalisme. Untuk itu dengan tegas kami tidak setuju penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam tak mau berganti, takkan ku jumpa mentari pagi. Pembicara ketiga hadir di sini untuk menyanggah dan memperkuat argumen kami. Saya, pembicara ketiga dari tim pemerintah, terlebih dahulu saya menekan kesalahpahaman yang dipikirkan oleh tim kontra. Dari pembicara pertama, tim kami telah menyampaikan bahwa kalau motif sudah jelas, apalagi harus dispesifikkan. Padahal sudah dikatakan bahwasanya bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi itu boleh bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa India. Jadi batasan disampaikan dalam bahasa itu berarti selain bahasa Indonesia. Kemudian sanggahan selanjutnya yang disampaikan oleh tim kontra bahwa pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 3 terdapat kata wajib. Namun tahukah Anda pada ayat selanjutnya, pada ayat keempat dikatakan boleh menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Jadi itu sudah jelas. Walaupun pada ayat ketiganya dikatakan wajib menggunakan bahasa Indonesia, namun pada ayat keempatnya boleh untuk menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumen terkait persetujuan kami terhadap mosi. Dengan diperbolehkannya menggunakan bahasa asing pada papan usaha, berdasarkan argumen yang diberikan oleh Anharuddin Hatta Zuhud SMM Hum dalam Balai Bahasa Provinsi Sumatera, dengan menggunakan bahasa asing dapat memberikan citra positif bagi usaha seperti lebih bermutu, lebih bergengsi, lebih menarik, lebih berkelas. Seperti kata tour lebih menarik dibandingkan perjalanan. Kemudian dengan menggunakan bahasa asing pada papan nama usaha yang ada di Indonesia, tentu akan menarik perhatian dari para calon pembeli. Dengan papan nama usaha yang bercampur dengan bahasa asing dinilai kembali lebih menarik. Seperti contoh, misalnya ada sebuah usaha Apple Ice Cream. Ketika orang mendengar kata tersebut, tentu ia akan berpikir apakah dengan merasakan ice Apple itu ia akan merasakan sensasi makan es seperti di Menara Eiffel. Jadi itu memberikan daya tarik tersendiri pada usaha itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga dari tim kontra yang pada hari ini sebelum memberikan kalian benang merah apa saja yang akan dibicarakan oleh pembicara pertama dan kedua dan menyanggah dari tim pro, saya yang pertama ingin mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, dan terima kasih kepada dewan juri serta penonton yang hari ini berada pada ruangan ini untuk acara mosi debat, yaitu penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Dalam hal ini kami dari tim kontra menyatakan kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sebelum saya masuk ke argumen dan membenarkan argumen teman-teman saya, ada beberapa sanggahan yang akan saya lontarkan kepada tim pro terlebih dahulu. Yang pertama, mereka dari awal tidak mengerti parameter yang telah mereka berikan dan tidak ingin mengerti parameter yang kami berikan yang merupakan solusi dari mosi kita pada hari ini. Dan yang kedua, pada pembicara kedua menyebutkan bahwa KFC itu merupakan papan nama usaha yang sudah ada karena dari zaman sebelum tahun-tahun ini dan merupakan serapan dari negara lain. Hal itu merupakan hal yang salah karena pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 3 dan 4 menyebutkan boleh memiliki bahasa asing jika ada 4 nilai, yaitu sejarah, adat istiadat, budaya, dan agama. Apakah hal itu masuk, KFC itu masuk ke dalam adat istiadat Indonesia? Tentu tidak, bukan. Itu adalah kesalahan dari tim pro. Selanjutnya adalah bagaimana mosi kita pada hari ini. Solusi dari tim kontra adalah solusi yang nyata. Yang pertama adalah adanya penggunaan bahasa asing yang perlu pada papan nama usaha tidak mendukung Badan Pengembangan dan Pembinaan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup
luar ruang. Dan ada 3 sikap bahasa yang perlu kita ketahui, yaitu kesadaran norma, kesetiaan bahasa, dan kebanggaan berbahasa. Karena itulah kami dari Simpotra sangat tidak setuju untuk mosi penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Terima kasih. Baiklah, saatnya memberikan kesimpulan bagi masing-masing tim. Untuk silakan tim pro memberikan kesimpulannya. Waktunya 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu dan kesempatan terakhir ini tidak banyak yang saya minta, hanya perhatian dari kawan-kawan, karena yang akan saya ceritakan bukan cerita bulan yang mengunggulkan bumi, tetapi cerita ini sangatlah harus kita pahami bersama untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah kira-kira. Pertama, kita telah buktikan menurut Sir Mason pada tahun 1988 ada 3 fungsi yang utama untuk papan nama usaha yang menggunakan bahasa asing. Pertama adalah menciptakan citra usaha itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kualitas usaha. Yang ketiga, menciptakan keistimewaan suatu usaha. Ketiga faktor ini telah kita internalisasikan di dalam dunia usaha di Indonesia, tentu itu akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Dan itu sangat menguntungkan sekali bagi kita. Kemudian yang kedua, yang perlu saya tekankan di sini, Pasal 36 ayat 4 nomor 24 tahun 2009 yang disampaikan oleh tim kontra tadi. Di sini adalah menyatakan papan nama usaha dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila bahasa itu memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat atau keagamaan. Yang kami contohkan seperti KFC, Kentucky Fried Chicken, perlu kawan-kawan ketahui bahwa Kentucky itu adalah daerah asal di mana ayam tersebut dibuat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita menggunakan atau perlu menggunakan bahasa asing di dalam papan usaha, tentu akan menarik perhatian dari para calon pembeli. Saya yakin dan percaya kawan-kawan yang berada di sini ketika membeli ataupun berkunjung di suatu tempat usaha dengan menggunakan bahasa asing, tentu kita akan lebih tertarik mengunjungi tempat asing tersebut. Dan itu tentu saja akan menguntungkan bagi perekonomian di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa perdebatan ini telah berjalan dengan tidak sempurna ketika tim pro tidak memberikan batasan atau parameter pada bagian usaha dan penggunaan bahasa kata mosi ini. Karena apa?